dari Kabupaten Pemukal Abang Batang Hilir. Saya sekarang berada di posisinya di sekolah SMP Negeri 3 Talhobi. Sekarang saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Dina. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Talhobi. Hari ini kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum Ibu Dina melaksanakan pembelajaran di kelas. Hai Ibu Dina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik ya. Oh ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kita sudah melakukan proses supervisi nantinya. Baik. Oke, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk siswa atau murid. Begitu Bu ya? Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan Ibu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini itu ada dua. Yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan pengertian iklan dan unsur-unsur iklan. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menjelaskan perbedaan iklan komersial dan iklan non komersial dan juga bisa mencari informasi yang ada pada iklan tersebut. Oke, jadi 3 Bu ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu ya. Oke, nah bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan hal apa saja yang ingin Ibu lakukan agar bisa saya observasi nantinya? Untuk area pengembangannya itu mungkin saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, siswa itu menyebutkan pengertian iklan, unsur-unsur iklan. Kemudian yang kedua keterampilannya, siswa itu akan menyajikan hasil diskusi kelompok mereka mengenai iklan komersial dan perbedaan iklan komersial dan juga dapat menyebutkan informasi apa yang ada pada iklan tersebut. Oh baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai lebih ke bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strateginya, lalu model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya nanti. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan peserta didik dan juga modelnya saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Oke, jadi salah satunya dengan menggunakan model problem based learning Bu ya. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oh, seperti itu, baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang diintegritaskan dengan pembelajaran yang menerapkan sosial emosi, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga menerapkan metode diskusi, tanya jawab dan juga penugasan, seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan berbagai contoh iklan, kemudian ada LKPD, PowerPoint, dan juga laptop untuk menayangkan materinya. Oh iya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa tepatnya, lalu kemudian jam berapa dan kelas berapa? Kebetulan saya ada jadwal itu di hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, di jam pertama dan kedua itu ada di kelas 84. Oh, jadi di kelas 84 hari Selasa Bu, baiklah. Jadi nanti hari
Selasa depan di kelas 84 di jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas. Saya akan melakukan observasi terhadap supervisi kelas yang Ibu laksanakan. Lalu saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang ada di kelas nantinya. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi, Bu, ya. Baik, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Yang saya dapatkan itu mungkin mengenai gambaran media, media apa yang akan saya gunakan nanti. Jadi saya akan mulai mempersiapkannya mulai dari sekarang. Oke, baik sekali. Terima kasih Bu atas waktunya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya sebelum memulai observasi nantinya. Kemudian sampai bertemu di kegiatan di kelas. Serta setelah itu kita akan melakukan kegiatan perbincangan lagi, yaitu pasca observasi. Baik. Oke, baiklah. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Pagi ini sepertinya kalian ceria semuanya. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan Kiki ketua kelas maju ke depan. Ajak teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rangga Alfa Ilham sakit. Enggak. Teman kalian yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh, biar bisa ikut pelajaran seperti biasa. Dan bagi yang alfa, itu contoh yang tidak baik. Jangan ditiru. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya Ibu harapkan berdiri. Lengkap, dasinya, ikat pinggangnya, kaos kakinya, dan buku sudah ada di atas meja semua? Sudah. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran minggu tadi kita membahas tentang apa? Ayo. Saya, Bu. Silakan cerita. Mengenal tes laporan observasi. Sekarang siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Saya, Bu. Ya, Suci. Tes hasil observasi adalah sebuah topik dengan tujuan menjelaskan topik tersebut ke pembaca. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan sebuah informasi kepada pembaca. Untuk hari ini pelajaran kita tentang iklan. Kalian lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama, kalian itu dapat menyebutkan pengertian dari iklan.
iklan sapi. Iklan Shopee. Terus juga tampilannya bagus. Yang kedua, di antara iklan-iklan itu sebagai iklan yang sering kalian lihat di TV, adakah iklan yang terus kalian ingat? Sebutkan alasannya mengapa. Saya Bu, Silakan. ada Ada. Terus karena sering muncul di TV. karena sering muncul di TV. Contohnya apa loh iklan? Iklan sabun mandi, terus iklan apa lagi? Iklan sampo, iklan apa lagi? Iklan susu. Oke, terima kasih. Yang nomor 3, menurut kalian, berarti menurut kalian semua, yang mana dari sebuah iklan yang paling menarik? Ayo Manda. Gambar dan kata-katanya. Jadi menurut Manda, bagian dari sebuah iklan itu yang menarik yaitu dari gambar dan karena kalian lihat lagi tujuan iklan, memperkenalkan produk atau jasa sebagai media promosi, memudahkan orang lain mencari produk atau jasa, mempercepat proses penjualan produk atau jasa. Iklan ini bisa lagi sih. Jadi ini adalah salah satu contoh iklan komersial ya. Jadi iklan itu unsur-unsurnya kan ada 2. Yang pertama itu dia ada di media elektronik dan yang kedua dia ada di media cetak. Jadi perbedaannya kalau iklan elektronik dia itu bersifat ada gambar seperti contoh tadi, ada gerak seperti contoh tadi ya, ada tulisan dan juga ada suara. Dan itu iklan yang ada di media elektronik. Dan iklan yang ada di media cetak itu seperti di buku kalian, buku paket kalian. Dia cuma ada gambar dan ada tulisan. Nah sekarang buka halaman 40 di buku paket kalian. Di situ ada tabel tentang nama iklan dan hal menarik menurut kalian. Kalian kerjakan dulu di buku latihan kalian masing-masing. Iklannya 3. Sebutkan iklannya 3 macam dan hal menarik dari iklan itu kamu sebutkan. Oke, kalau sudah, coba nomor 1. Siapa yang berani menyebutkan iklan apa menurut kalian dan hal menarik apa menurut kalian dari iklan tersebut? Saya Bu. Oke. Iklan susu Milo karena rasanya enak dan bisa membuat badan tinggi. Iklannya itu namanya produknya adalah susu Milo. Hal menariknya karena dia bisa membuat badan kita tinggi dan sehat. Babu. Apa lagi? Ayo tadi. Perlindungan dari kuman berbahaya, daya tahan alami kulit, semangat untuk beraktivitas. Nama produk iklan itu adalah sabun Lego ya. Di situ hal yang menariknya adalah bisa melindungi badan kita dari kuman. Lagi. Daya tahan alami kulit. Daya tahan alami kulit kita bisa lembut. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mengerjakan tugas yang kedua yaitu tentang kelompok. Kelompok kalian kan sudah ibu bagi minggu tadi ya. Dan kalian juga sudah duduk berkelompok. Ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Sekarang masing-masing kelompok perhatikan ibu dulu. Kalian lihat di lembar pertama karena tugas kalian itu ada 2 ya. Yang ini LKPD 1. LKPD 1 adalah lembar kerja peserta didik yang pertama. Nah, di sini kalian tulis nama kelompok kalian. Tulis ke samping kelompok 1, berarti tulis kelompok 1. Sebutkan nama-nama anggotanya. Di sini ya. Yang lain? Nah, terus di sini ada soal. Yang pertama, cermatilah gambar iklan berikut ini. Ini gambar iklan. Ada gambar iklannya. Nah, yang kedua, tuliskan informasi yang ada dalam iklan, lalu isikan dalam tabel informasi. Kalian perhatikan iklan ini, terus kalian jawab di sini. Informasinya sudah ada. Yang pertama tentang nama produknya, yang kedua tentang penjelasan tentang produk, yang ketiga keunggulan produk, yang keempat cara mendapatkan produk, yang kelima informasi harga, yang keenam testimoni. Sekarang yang kedua, untuk lembar
amati gambar ini. Pertanyaannya, ajukanlah beberapa pertanyaan dengan melihat gambar iklan. Terus selanjutnya tuliskan pertanyaan dan jawaban kalian dalam tabel informasi. Berarti di sini kalian yang disuruh, kalian yang buat pertanyaannya dan kalian yang menjawabnya. Itu kerja kelompok. Jadi kalian harus kerja sama. Pak. Kalau sudah silakan kerjakan. Jangan lupa buat namanya, buat kelompoknya karena nanti ibu akan suruh presentasikan setiap kelompok maju ke depan bacakan hasilnya. Jadi kalian itu perhatikan gambar ini ya. Dari gambar inilah kalian bisa membuat pertanyaan. Ibu contohkan satu. Judulnya kan kios Pak Jal ya. Nah, kita bisa buat pertanyaan. Apa nama produk yang ada di dalam di dalam gambar di atas misalnya. Terus jawab. Nama produknya adalah kios Pak Jal. Seperti itu Pak. Jadi kalian yang buatnya, kalian yang menjawabnya. Setelah itu baru presentasikan masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama kelompoknya, nama anggotanya. Maju sesuai kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, maju galo, tidak apa-apa. Kelompok 1, Wongna maju galo, sebutkan nama kelompok kamu masing-masing. Seluruhnya maju. Sudah, kelompok 1, kelompok 2 sudah. Maju semua, sebutkan nama kelompoknya masing-masing. Contoh misalnya, kami dari kelompok 1, nama saya Gigi, tersebut lanjut yang lain kelompoknya. Kami akan mempresentasikan hasil kami pada hari ini. Satu yang baca deh, hasilnya sedikit. Yang lainnya semuanya maju. Sekarang ibu minta masing-masing kelompoknya untuk maju ke depan, perkenalkan nama kelompoknya dan bacakan hasil dari presentasi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Niki Adelia. Saya Lita Petrika Putri. Perkenalkan, nama saya Adi Utari. Saya Elvia. Saya Alif Aditya Luis. Saya Gilang Alfiansyah. Informasi nama produk
ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, tulisan tidak cukup panglima. Informasi, penjelasan tentang produk, ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, melayani jasa cukur rambut untuk dewasa atau anak-anak. Keunggulan produk, ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, tempat nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapatkan air mineral, pelayanan ramah, harga bersahabat. Informasi, cara mendapatkan produk, ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, ada informasi tentang alamat kedai cukur, ada informasi tentang nomor telepon kedai cukur. Informasi harga, ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, dewasa RP 12.000, anak-anak RP 8.000. Testimoni tidak ada. Bagaimana kondisi sayuran dan buah-buahan yang ada di kios takjil menurut kalian? Sayuran dan buah-buahannya terlihat masih segar. Barang-barang apa saja yang dijual di kios takjil? Sayuran dan buah-buahan. Apa nama produk yang ditemukan di kios? Di mana alamat kios takjil? Jalan saya suka belanja di kios takjil karena sayuran yang segar-segar dan harganya murah. Diambil dari beberapa sayuran dan buah-buahan yang dijual dari kios takjil. Inilah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, hasilnya dikumpulkan ya. Hasilnya kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Cinta Sari. Nama saya Cinta Laura. Nama saya Rahma Suci. Nama saya Rizky. Informasi, nama produk ada. Tulisan kalimat gambar yang menjelaskan informasi. Tulisan kedai cukur anak. Penjelasan tentang produk ada. Orang yang sudah cukur rambut, dewasa dan anak-anak. Keunggulan produk. Tempat ada, tempat nyaman dan luas. Setiap pelanggan mendapatkan air mineral. Pelayanan ramah, harga bersahabat, dilihat dan digambar kedai pupuk puas dan bersih. Pelanggan yang terlihat senang. Cara mendapatkan produk ada. Ada informasi tentang alamat, ada informasi tentang nomor telepon kedai cukur. Informasi harga ada. Dewasa RP 12.000 dan anak-anak RP 8.000. Testimoni tidak ada. 1. Bagaimana kondisi sayur dan buah-buahan yang ada di kios takjil? Menurut teman itu, sayur dan buah-buahan yang terlihat masih segar. Barang apa saja yang dijual di kios takjil? Barang yang dijual di kios takjil ada buah-buahan dan sayuran. Diambil dari manakah sayuran dan buah-buahan yang dijual di kios takjil? Diambil dari kebun. Bagaimana pendapat Yati terkait belanja di kios takjil? Saya suka berbelanja di kios takjil karena sayurnya segar-segar dan harganya murah. Di mana alamat kios takjil? Di Jalan Kayu Manis nomor 2. Silakan, apabila ada yang ingin bertanya pada kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa informasi harga tidak ada? Karena tidak tercantum. Karena di dalam iklan tersebut tidak ada tercantum harganya. Bagaimana jawabannya? Sudah puas? Pas. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, berikan tepuk tangan. Dan juga terima kasih untuk semua kelompok dari kelompok 1
tertera di iklan, ada alamatnya. Terus informasi harga. Nah, informasi harga itu ada setiap cukur rambut ataupun setiap ada spanduk-spanduk yang kalian lihat di jalan-jalan kan, misalnya bakso, mie ayam. Nah, di situ kan biasanya ada tertera ya, berapa lagi, misalnya ada es jagung, ada pop es kan, sama seperti ini, ada harganya. Jadi kalau untuk dewasa harganya sekitar 12.000 dan untuk anak-anak harganya 8.000. Terus kolom terakhir itu testimoni. Testimoni itu tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Karena testimoni itu adalah pujian ya, pujian dari pelanggan. Nah, di situ dia tidak ada, tidak tertera. Apa misalnya pujian yang mungkin bagus, tukang cukurnya ramah, misalkan kan, nah di situ tidak tertera. Nah, sekarang kita lihat perbedaan yang ada pada LKPD 2. LKPD 2 ini di sini dijelaskan tentang sebuah kios. Kios itu adalah sebuah toko ya. Di sini nama tokonya itu kios Pajal. Pajal itu adalah orang pemilik toko. Nah, di sini tugas kalian itu mencari pertanyaan dan kalian sendiri yang menjawabnya. Dari sekian tadi, Ibu perhatikan sudah bagus semua, dari setiap kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan dan menjawab jawaban. Bagaimana kondisi sayur dan buah-buahan yang ada di kios Pajal? Nah, terus di situ kalian menjawab, sayur dan buah-buahannya masih segar. Ada juga pertanyaan kedua, barang apa saja yang dijual di kios Pajal? Ada sayuran dan buah-buahan. Di situ cuma menjual dua barang, sayur dan buah. Dan diambil dari mana Pak sayur dan buah-buahan yang dijual Pajal? Yaitu diambil dari kebun. Nah, pendapat Bu Yati terkait belanja di kios Pajal, nah itu termasuk testimoni. Bagaimana pendapatnya, pujiannya? Di situ Bu Yati menjelaskan dia suka berbelanja di kios Pajal karena sayurannya segar. Di mana alamat kios Pajal? Yang ada di Jalan Kayu Manis Nomor 2. Oke, itu hasilnya sudah Ibu koreksi. Alhamdulillah semuanya bagus dan kalian sudah bisa menentukan iklan, kalian bisa menjawab pertanyaan dan kalian bisa membuat pertanyaan. Ya, hasil hari ini setiap kelompok lumayan bagus, bisa mengajukan pertanyaan dan sudah bisa menjawab. Kita breaking lagi ya, semuanya tegak, semuanya berdiri. Dan breakingnya tidak lewat itu. Kamu lihat Ibu, kamu ikuti gerakan Ibu, karena kalian kan sudah menulis, otak kalian sudah berpikir. Jadi sekarang kalian lemaskan dulu tangan kalian ke atas, ke samping, ke depan dan ke bawah sambil kalian gelengkan kepala kalian ya. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lemaskan dulu ke atas, terus ke samping, ke depan, ke bawah. Masih semangat? Masih. Masih ceria? Masih. Masih bahagia? Masih. Nah, sekarang Ibu ingin ya. Ibu ingin dari kalian, salah satu dari kalian, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Iklan adalah media yang menyampaikan pesan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Jadi iklan itu adalah sebuah media yang merupakan sebuah informasi tentang produk dan tindakan. Terus ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan? Berdiri. Yang biasanya Jadi menurutnya iklan itu biar menarik perhatian harus disampaikan dengan kreatif. Unsur-unsur iklan itu ada dua. Yang pertama itu adalah iklan yang ada di media elektronik dan yang kedua iklan yang ada di media cetak. Dan jenis iklan ada dua, iklan komersial dan iklan non komersial. Sekarang tanya ya. Ada ya? Ibu tulis di papan tulis. Refleksi. Pertanyaan pertama, kalian sudah memahami apa itu iklan? Jawabannya ada dua, ya atau tidak? Sekarang kita tanya. Ya. Apakah kalian sudah mengetahui unsur-unsur yang terdapat
minggu depan. Semoga kalian masih semangat, kalian masih sehat, kalian masih tetap ceria. Lalu kita pulang, kita berdoa sama-sama. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang kita membaca doa. Doa dimulai. Kita lanjutkan dengan membaca doa pendek. Qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andriani Magdalena, calon guru putra angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Taramudi. Saya hari ini kembali lagi bersama Ibu Dina. Hai Ibu Dina. Sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi kelas yang baru saja telah dilakukan. Nah, baiklah. Ibu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Oh iya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca ya, pasca observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya proses observasi kelas yang telah berlangsung? Karena mungkin belum terbiasa, jadi saya merasa agak tegang. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa melakukan dengan baik. Alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan baik Bu ya. Baik, bisakah diceritakan kembali Bu area perkembangan apa yang ingin Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi? Kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu siswa itu menyebutkan pengertian iklan, unsur-unsur iklan. Kemudian yang kedua keterampilan yaitu siswa itu menyajikan hasil diskusi kelompok mereka mengenai perbedaan iklan, unsur-unsur iklan dan juga perbedaan iklan, kemasian dan non-kemasian. Oh ya baik, jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan yaitu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum Ibu? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Oh baik, jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai Bu. Tapi
tapi masih ada kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, Ibu, apa kekurangannya, Bu? Dan mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi. Kekurangannya itu atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin yang dialami oleh guru lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar sehingga siswa tersebut kurang aktif. Oh, seperti itu. Kira-kira berapa siswa yang tidak terlibat aktif atau kurang aktif? Mungkin hanya mengandalkan teman saja. Gitu. Iya, betul. Oke. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Dan kenapa mereka bisa kurang aktif dan kenapa mereka kurang keinginan untuk terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Saya juga membagi berdasarkan gaya belajarnya seperti ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik, sehingga siswa akan lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka dan juga minat mereka. Oke, baik. Jadi itu adalah rencana ke depan, Bu, ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti juga menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, baik itu audio, visual maupun kinestetik. Nah, seperti itu, Bu, ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan kemarin, Bu. Anggaplah dibandingkan dengan hari ini, Bu, ya. Saya tunggu nanti cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau belum. Kira-kira kapan, Bu, realisasi itu akan Ibu lakukan? Kalau waktunya sih sepertinya belum tepat, belum saya tentukan, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini akan saya lakukan begitu. Oke, berarti nanti dilakukan secepatnya, Bu, ya. Baik. Oh ya, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa cepat realisasi. Lalu kemudian Ibu tidak sungkan untuk meminta saya untuk melakukan observasi lagi. Ada lagi yang ini yang kira-kira akan kita diskusikan, Bu, terkait rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya. Sampai di sini cukup, ya. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu, Terima kasih kembali. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.